di podcast ngomongin apa aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Devi Agustin. Di sini hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial sekali, yaitu Pak Fendi Arianto, Master Management dari PT Buana Mega Paper Mill. Seperti itu ya, Pak ya. Selamat pagi, selamat siang. Ya, terima Ya. kasih. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, Ibu. Ya. Ibu Alhamdulillah. sendiri? Ya, Alhamdulillah baik. dalam keadaan sehat. Baik, Bu. Untuk PT Buana Mega Paper Mills ini perusahaan yang bergerak di bidang apa, Bapak? Buana Mega Paper Mill itu bergerak dalam bidang paper mill kertas roll ya, Bu. Tadi kita spesifikasinya ke kertas roll jumbo ya. Bahan bakunya dari kertas recycle, kertas bekas yang dari impor kita 60%, lokal kita 40%. Jadi semuanya murni dari recycle, nggak nebang pohon, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Siap. Jadi kertas bekas diolah Ya, kembali untuk diperjualbelikan lagi ya, Pak betul. ya. Otomatis menyerap banyak tenaga kerja ya, Pak ya, untuk Ya, perusahaan betul. ini. Untuk Bapak di perusahaan di bagian apanya, Bapak? Saya bagian HR dan legal manager, Bu. Nah, fokus saya memang untuk di eksternal dan untuk yang berkaitan dengan kesiswaan ataupun PLK ataupun dengan rekrutmen itu eh, tim bagian saya. Oh, sangat Gitu. dekat sekali Betul, berarti ya, Pak ya. betul. Ini nanti saya akan menanyakan beberapa hal ke Pak Fendi, khususnya mengenai untuk tenaga kerja dari SMK yang akan masuk ke lingkungan perusahaan. Untuk yang pertanyaan yang pertama, faktor apa sih Pak yang menyebabkan para siswa itu atau para orang yang ada di luar sana kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan? Ya, kalau menurut saya sih faktornya dari attitude sama skill ya. Nanti kadang itu yang melamar itu nggak sesuai dengan skillnya, ya. Skill itu sangat mempengaruhi. Kalau di SMK ini kan sudah dibekali sama soft skill yang bagus, mungkin arahnya juga di dunia industri lebih fokusnya nanti langsung ke teknik praktek di pendidikan seperti itu. Jadi kalau di SMK tadi saya sudah bicarakan untuk bagian elektrik, mesin itu kan banyak dibutuhkan di perusahaan manufaktur. Di Buana Mega kita juga butuh orang elektrik, seperti itu. Maintenance, nah seperti itu kan saling berkaitan. Ya. Gitu. Berarti intinya untuk para pencari kerja ini harusnya mencari kerja itu yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya seperti itu ya Pak ya? Betul, kadang melamar tuh bagiannya nggak jelas, melamar di bagian apa ya nggak ditulis kadang. Kadang cuma menaruh CV aja, semoga dipanggil. Itu kadang itu persepsi yang salah. Kadang kebutuhan rekrutmen itu biasanya kan di-share, biasanya ke dinas tenaga kerja ataupun info dari Instagram. Itu kan informasi yang update untuk para mahasiswa ataupun yang sudah nanti mau kerja, browsing kan lebih gampang. Iya. Nah, seperti itu. Karena di era digital Betul, juga ya Pak ya? digital. Karena kita juga sekarang udah paperless, meskipun kita pakai kertas, tapi kita untuk lamaran biasanya langsung scan barcode. Oh, seperti Ya, itu. seperti itu. Jadi sudah ada formulir tersendiri dari Betul, perusahaan, betul. siswa-siswi yang ingin melamar ke sana tinggal untuk Ya, mengisi dari betul, linknya bisa seperti itu datanya, ya Pak ya? betul. Baik. Selain itu apa saja kira-kira yang harus dipersiapkan oleh para pencari kerja Bapak? Ya, pertama yang harus kita siapkan memang untuk tampilan kerja kalau kita waktu interview, ya good looking itu kan penting ya, karena untuk mencari kerja itu kan sesuai dengan spesifikasinya. Waktu datang interview harus good looking, ya, senyum, nah itu faktor penting. Terus waktu untuk interview, cara duduk, cara menjawab itu juga sangat penting untuk Diperhitungkan poinnya, ya berarti Pak. perhitungkan. Betul, karena mungkin ya karena dengan kondisi siswa di era digital ini kan kadang-kadang kebanyakan sih kalau yang cowok-cowok ataupun yang apa itu kadang juga pusreng, kadang-kadang wah selean terus
besoknya melamar itu kan butuh waktu istirahat. Nah, pergunakan waktu istirahat itu sebagai untuk besok persiapan masuk kerja seperti itu. Selain itu Bapak, kira-kira kalau misalnya untuk masuk kerja di situ, Ya. dia sudah good looking nih Ya, Pak ya, ya. sudah sesuai dengan kompetensinya, apalagi Pak kira-kira yang nantinya akan dipertanyakan sama perusahaan untuk mereka biar lolos kerjanya, Ya. wawancaranya. Wawancara itu kan proses dari yang kita tulis ataupun karyawan tuliskan ya dipertahankan dengan apa yang kita punya informasi yang ada, dijelaskan secara gamblang. Setelah itu baru kita ada tes seperti psikotes ya. Nah, kalau psikotes itu kan ilmu yang kita cari untuk cari jati diri pelamar, jadi nggak usah ditakutin. Mungkin saya sedikit ngasih trik and trick. Nah, berarti kalau perhitungan tadi saya sudah share ke siswa anak-anak PLK di sini, kalau masalah perhitungan ataupun kita ngomongnya Kraepelin. Nah, Kraepelin nggak usah ditakutin karena Kraepelin itu kan perhitungan yang benar-benar bisa kita atur. Ya, kalau yang lain gambar itu kan kreativitas ya. Kalau perhitungan itu kan ketahanan kita untuk proses berjalannya waktu, tahan nggak dari itu kan proses. Jadi saya kasih trik tadi perhitungan, kalau kesatuan kepuluhan jadikan 10 dulu ke 0 dulu, itu lebih mudah. Seperti itu ya, ya Pak. Karena waktunya kan pendek, mungkin 10 detik dari 30 itu kan pendek. Kan harus bertambah gitu. Apakah karena perusahaan Bapak ini kan kebetulan ada di lingkungan sekitar SMK Beji ini juga ya Pak ya. Ada berapa persen Pak dari lulusan SMK Beji ini yang sudah masuk ke perusahaannya Bapak? Sekitar berapa ya? Ya. Ada berarti ya Pak ya, ada. yang sudah masuk ke sana ya Pak ya. Sekitar ya nggak banyak sih, kan memang harus biasanya kan. Kalau tadi saya tanyakan ada yang pakerin nggak di Buana. Kalau sudah pakerin Buana biasanya kalau dia kerjanya bagus bisa dipertahankan, bisa direkrut, ya, tanpa tes biasanya gitu. Masuk karena gitu. udah tahu. Iya. Ya. Berarti nantinya siswa-siswi SMK Beji ini akan berhubungan langsung sama Pak Fendi. Kalau misalnya sudah memenuhi kompetensinya, kemudian sudah mendengarkan tips dan triknya dari Pak Fendi ini, nanti bisa lebih enak ya gitu Pak ya. Betul. Dan yang ngetes nanti juga kemungkinan dari timnya Bapak, seperti itu. Ada lagi Pak, kira-kira tips dan trik khusus untuk siswa-siswi SMK Beji untuk masuk ke perusahaan jenengan gitu. Tips and trick ya. Tips and triknya kalau kita melamar pekerjaan ya, sesuaikan dengan yang posisi yang dilamar. Yang pertama, untuk CV kita bisa browsing yang paling baik. Nah, jangan bawa CV bentuk fisik ya, tapi kan kalau memang ada sudah upload ya sudah, itu aja. Dan sama berdoa yang terbaik, karena yang merubah hati manusia hanya Tuhan. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas kedatangannya Pak Fendi. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.